Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, mobil baru saya benar-benar membuat saya tercengang guys. Larinya itu bisa kencang banget, kestabilannya tinggi, dan juga lane changernya. Kalian lihat, lane changernya mulus banget. Kali ini kita akan ngebahas mobil baru saya, yaitu Avante Red Flame. Mobil Avante Red Flame ini menggunakan bumper Oja Pro System di bagian depan. Sistem Oja Pro ini membuat mobil saya dapat melakukan cornering dengan luar biasa kencang. Akan tetapi, seperti yang kalian lihat, lompatan mobilnya pun bisa terkontrol dengan baik. Dan untuk lane changernya, Oja Pro System ini membuat mobil dapat melalui lane changer dengan mulus. Rahasianya terletak pada pergerakan bumper depan seperti ini. Dalam keadaan normal, posisi bumper depan memiliki angle yang sangat-sangat kecil. Hal ini yang menyebabkan mobil saya dapat melakukan cornering dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat posisi lantern terbuka, derajatnya akan bertambah di bagian depan. Kalian bisa lihat terdapat perbedaan derajat yang cukup signifikan pada saat posisi normal dan pada saat posisi lantern terangkat. Penambahan derajat inilah yang memungkinkan mobil melewati lane changer dengan sangat mulus. Di bagian depan juga terdapat sebuah lifter dengan menggunakan karet untuk roller 19 mm. Lifter inilah yang akan berfungsi untuk mempermudah pergerakan dari lantern untuk membuka pada saat memasuki slope ataupun pada saat memasuki lane changer. Seperti yang kalian lihat, mobil saya sempat mengalami pendaratan yang buruk sehingga bagian samping mobilnya membentur dinding trek. Bila dilihat seperti ini, mobilnya seperti akan keluar dari lintasan. Akan tetapi, mobil saya dapat kembali ke dalam trek dengan baik. Bumper depan yang saya gunakan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mobil apabila sisi sampingnya itu membentur dinding trek. Selain itu, mekanisme fleksibel dari mobil MS saya juga membantu mobil untuk dapat kembali dengan selamat ke dalam trek. Di bagian belakang, saya menggunakan roller berukuran 13 mm berwarna merah. Saya menggunakan catcher damper yang posisinya terangkat seperti ini. Sebelumnya, untuk pemberat di catcher damper, saya sempat menggunakan adjustable mass damper dengan berat 2,5 gram. Akan tetapi, saya merasa damper tersebut terlalu berat untuk digunakan di bagian catcher damper. Saya menggantinya dengan menggunakan roller berukuran 11 mm. Di bagian belakang, saya menggunakan 3-lane anchor bumper. Mekanisme anchor bumper ini juga akan membantu mobil untuk kembali ke dalam trek apabila sisi sampingnya membentur dinding trek. Pada bagian ban, saya menggunakan ban low friction marun dengan ukuran 23,5 mm. Dari sisi samping, mobilnya akan tampak seperti ini. Saya melakukan sedikit modifikasi pada bodi ini agar dapat dipasang dalam posisi yang sangat rendah. Untuk keseluruhan mobilnya, kira-kira akan tampak seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu review dari mobil baru MS Flexible saya. Untuk membuat mobil ini dari awal sampai jadi seperti ini, saya membutuhkan waktu kira-kira 1 bulan. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun mobil ini, saya benar-benar puas sama performa mobil baru saya ini. Saya seperti ngerasa mendapatkan kepuasan tersendiri sih, karena bisa ngelihat mobil yang dibangun sendiri dari nol bisa berlari seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen membangun mobil dengan penuh gimmick seperti mobil baru saya ini, sebenarnya udah banyak kok tutorialnya
di channel saya. Sebagai contoh, video tutorial mengenai pivot bumper ataupun video mengenai anchor bumper ini tuh udah ada semuanya di Rosco Channel. Bahkan video pembahasan dalam pembuatan Oja Pro Lantern ini juga sudah ada di Rosco Channel. Jadi materi pembelajarannya udah ada, tinggal tergantung kalian aja mau mempelajari dengan detail atau enggak. Bila kalian menggunakan gimmick di mobil kalian, maka kalian perlu effort lebih untuk membuatnya dan juga untuk menyetingnya. Karena di beberapa hal dalam proses pembuatan gimmick, presisi itu merupakan salah satu hal yang nggak bisa dihindari. Saya sendiri udah lupa sih berapa banyak parts yang saya pakai untuk latihan bikin gimmick seperti ini, tapi memang nggak pernah sih saya bikin satu kali terus langsung tiba-tiba berhasil. Pasti semuanya ada proses gagalnya dulu, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai akhirnya bisa tercipta mobil yang sekarang ini. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.